Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Intan Berliandere. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen tahun angkatan 2021, Sekolah Tinggi Teologi TLDW. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas teologi sistematika yang diampu oleh Pak Lawrence Christian. Nah, di sini saya akan membahas tentang bolehkah orang Kristen menonton film horor. Nah, kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 23 yang mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat firman ini jelas mengatakan segala sesuatu itu diperbolehkan benar, tapi apakah segala sesuatu itu berguna untuk kita? Apakah segala sesuatu itu membangun iman kita? Nah, pertanyaannya ialah yang pertama yaitu apakah itu berguna untuk kita, berguna untuk daging kita, tetapi roh kita akan terbelenggu. Dan yang kedua, apakah itu akan membangun iman kita? Dan yang ketiga itu, apakah ketika kita menonton film horor yang sedang kita bahas ini, yaitu film horor, apakah kita akan menjadi seorang yang pemberani atau menjadi seorang yang penakut? Dan tentu ada banyak sekali karakter-karakter yang ditampilkan dalam film-film yang kita tonton. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apakah pergaulan hanya berbicara tentang pertemanan? Ya tentu pergaulan ini banyak sekali dikaitkan dengan yang namanya pertemanan. Tetapi kita harus tahu bahwa pergaulan tidak hanya berbicara tentang pertemanan, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu juga akan mempengaruhi kita. Mungkin kita membaca buku, kita juga bisa itu juga bisa menambah pengetahuan kita. Dan mungkin jika kita menonton yang bersifatnya mengundang emosi, marah gitu, kita akan menjadi seorang yang pemarah tentunya. Untuk itu, kita harus tahu bahwa pergaulan tidak selamanya berbicara tentang pertemanan saja, tetapi apa yang kita dengar, tonton dan melihat tentunya akan mempengaruhi kita. Selanjutnya ialah di sini dikatakan bahwa apakah menonton film horor ini kita akan menjadi seorang yang penakut atau menjadi seorang yang pemberani. Saya akan menjelaskannya di sini bahwa ketegangan dan alur cerita penuh misteri yang dihadirkan akan menjadi hal yang dicari ketika seseorang menonton film horor. Karena film apapun genrenya adalah sebuah karya seni yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Begitupun dengan film horor di mana tokoh maupun cerita merupakan sebuah hasil imajinasi dari pembuatnya atau berdasarkan urban legend yang beredar di masyarakat. Tujuan mereka sendiri yaitu tujuan utamanya ialah untuk membuat para penonton itu ketakutan, histeris. Nah, semakin banyak penonton yang ketakutan, semakin banyak penonton yang histeris, itu akan menjadi suatu penilaian yang bagus untuk suatu film itu. Nah, kita harus tahu bahwa bila mata hati pikiran kita terisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari hati kita juga akan
mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu hati kita itu tergantung apa yang kita isi. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan. Kita bisa baca dalam Timotius 1 ayat 7. Nah, di film atau film horor ini ada banyak karakter yang ditampilkan. Dan di sini ada beberapa yang saya ambil yaitu pendendam. Nah, pendendam ini banyak sekali kita lihat dalam film-film horor. Ada banyak yang dendamnya karena masalah-masalah masa lalu, permasalahan masa lalu yang tidak terselesaikan. Dan yang kedua itu marah. Ada banyak karakter yang membuat seseorang itu marah dalam film horor. Dan yang kedua adalah pemberontakan. Nah, pemberontakan ini sering kita lihat dalam film-film horor yang tidak mau mengikuti yang baik, mau mengikuti hal-hal yang tidak baik. Dan yang keempat itu memancing emosi. Nah, ketika orang menonton film horor, kadang akan membuat orang itu emosi, membuat seseorang itu marah ketika jalan ceritanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, poin yang berikutnya yaitu apakah menonton film horor akan membuat seseorang itu berdosa. Nah, kita harus tahu bahwa menonton film horor dan sadis itu bukan berbicara berdosa atau tidak berdosanya, tetapi di mana firman Tuhan katakan apakah hal itu berguna atau tidak berguna. Yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Karena ketika kita tonton film horor, itu akan menjadi celah bagi iblis untuk masuk ke dalam pikiran kita. Fokus kita pastinya akan selalu meninggikan iblis itu atau memuji dan membesarkan peranan orang yang menjadi horor tersebut. Sehingga kita lupa siapa yang layak dibesar-besarkan. Kita juga bisa kan ketika kita menonton film horor dan ada adegan-adegan yang sangat menakutkan, itu yang kita akan ceritakan di kalangan-kalangan di teman-teman kita, lingkungan-lingkungan kita, kita akan menceritakannya bagaimana ceritanya sangat mengerikan. Dan kita dengan bangganya juga akan menceritakan itu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dalam kesimpulan yang terakhir. Nah, kesimpulannya di sini adalah di sini tidak berbicara boleh atau tidak bolehnya, tetapi kita harus ingat bahwa jelas dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan apakah itu berguna dan gunanya di mana, apakah itu membangun. Dan kalau kita melihat hal itu tidak berguna dan tidak membangun, hanya untuk sebuah kebahagiaan dan kepuasan daging, saya di sini menjelaskan bahwa berhati-hatilah jangan sampai daging kita puas tetapi roh kita lemah atau roh kita mati. Selanjutnya juga di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, iblis ini akan mencuri perhatian kita sehingga kita akan tertarik dengan film-film horor dan lama-lama kita tidak tertarik berdoa dan tidak tertarik hal-hal yang benar karena kita akan tertarik hanya yang sifatnya khayal yang berhubungan dengan kegelapan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani, kebiasaan-kebiasaan yang kita tonton itu. Untuk itu saya mengajak kita bahwa ketika kita menonton segala sesuatu itu kita harus tahu apakah itu berguna buat setiap kita atau apakah itu membangun iman kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.